bahwa kita mengajukan gugatan pra peradilan ini adalah check and balance atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Bukan berarti kita mencari-cari kesalahan penyidik, bukan juga kita bermusuhan sama polisi. Intinya penetapan tersangka terhadap Ida Laila binti Akasam oleh Polda Jambi yang diduga cacat formil. Kantor Hukum Hairil Aziz dan partner mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi. Dian Berlian, sarjana hukum salah satu penasihat hukum Ida Laila binti Akasam, mengatakan bahwa kliennya ditetapkan sebagai tersangka diduga cacat formil karena tidak cukup alat bukti. Sebab menurutnya untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus memenuhi minimal 2 alat bukti sesuai dengan KUHP pasal 184. Di mana Ibu Ida Laila ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal gugatan perdatanya. Namun oleh pihak PT SGP atau PT Sukses Gemilang Palem melaporkan klien kita ini atas dasar pemalsuan. Padahal saat itu klien kita sudah memenangkan perkara ini. Dan juga yang kita gugat ini adalah penetapan tersangkanya. Dalam giat tersebut terpantau Dian Berlian didampingi oleh puluhan mahasiswa dari UIN STS Jambi. Turut hadir didampingi Ketua DPD KI Jambi Ihsan Hasibuan dan Bapak Juntak sebagai Dewan Kehormatan KI DPD Jambi. Atas dasar dugaan penetapan tersangka terhadap kliennya cacat formil, maka dari itu untuk memastikan apakah penetapan tersangka atas kliennya itu cacat formil atau tidak, kita uji ke Pengadilan Negeri Jambi hingga ada kejelasan hukum terhadap penetapan tersangka kliennya, ujar Dian Berlian usai sidang perdana di halaman kantor Pengadilan Negeri Jambi. Dian Berlian menambahkan hal ini bukan berarti ia dan tim mencari-cari kesalahan penyidik, tetapi menguji kesalahan formil penetapan tersangka tersebut apakah cacat formil atau tidak. Jika kita menang, maka kita tidak juga menyatakan salah pihak penyidik. Namun kita tetap hargai usahanya dalam menjalankan tugas. Namun jika kita kalah, kita hormati keputusan hakim dan kalah secara terhormat. Harapan kita, ujar Dian, hakim tunggal periksa permohonan pra-peradilan dan dapat memberikan keputusan yang objektif. Kita ketahui semua bahwa kita mengajukan gugatan pra-peradilan ini adalah check and balance atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Bukan berarti kita mencari-cari kesalahan penyidik, bukan juga kita bermusuhan sama polisi. Intinya kita ingin memberikan legalitas formal terhadap penetapan tersangka tersebut. Kita uji formalnya ini. Apabila nanti pengadilan menyatakan itu cacat formal, ya pihak polisian juga harus menghargai kita. Dan begitu juga sebaliknya, apabila ini diputuskan nanti bahwa penetapan tersangkanya sudah benar, ya kita hargai juga. Dan perjuangan kita bukan berakhir di sini. Kita akan melakukan pembelaan di pengadilan dengan acara pokoknya. Karena tidak jarang juga kita di pra-peradilan kita kalah, tapi di pokok perkara klien kita bebas. Jadi kesimpulannya kita hanya menguji formil penetapan tersangka terhadap klien kita. Itu saja. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan 21 Agustus 2023 dari Kota Jambi. Saya Huril Ardian melaporkan.